Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kafi ala Matni Isa Wuji. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang menyusun kias iktironi. Minimal kias iktironi itu harus terdiri dari dua qadhiyah. Qadhiyah pertama disebut dengan muqaddimah surah, sementara qadhiyah yang kedua disebut dengan muqaddimah kubra. Nah, di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini ada 3 bagian lagi, atau muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini tersusun dari 3 hal. Pertama disebut dengan al-haddul asghar, yaitu term menor. Yang kedua disebut dengan haddul ausat, al-haddul ausat atau term tengah. Yang ketiga disebut dengan al-haddul akbar, yaitu term mayor. Ini adalah bagian-bagian yang menyusun kias iktironi. Qala berkata siapa al-musannif, yaitu Asy-Syaikh Al-Abhari, wal muqarraru dan adapun lafat yang diulang, baina muqaddimatail kiasi di antara 2 premis silogisme, fasaidan maka lebih, yusamma ialah dinamai apa al-muqarrar, haddan awsato terhadap had awsat, term tengah. Jadi lafat yang disebutkan 2 kali, atau kalau enggak disebutkan 2 kali ya bahasanya ya, lafat yang diulang disebutkan di muqaddimah surah dan di muqaddimah kubra, ini disebut dengan had awsat atau term tengah. Nah, di sini ada kata fasaidan. Barusan sudah saya singgung bahwa kias iktironi itu minimal terdiri dari 2 qadhiyah. Qadhiyah pertama disebut dengan muqaddimah surah, qadhiyah yang kedua disebut dengan muqaddimah kubra. Nah, kias yang terdiri dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra atau terdiri dari 2 qadhiyah ini nanti disebut dengan kias basit. Nah, nanti ada yang disebut dengan kias murakkab. Kias murakkab ini adalah kias yang terdiri atau yang tersusun dari beberapa bagian kias. Tidak hanya terdiri dari 2 qadhiyah, tapi lebih dari 2 qadhiyah. Ini kata fasaidan. Wa maudhu'ul matlubi, dan adapun subjek al-matlub. Al-matlub ini artinya adalah sesuatu yang dicari atau sesuatu yang dituju. Maksudnya al-matlub adalah al-matlubu isbatuhu, yang ingin dicari untuk ditetapkan. Nah, yang dimaksud dengan al-matlub di sini adalah an-natijah, kesimpulan. Jadi istilah al-matlub dan an-natijah itu sama, hanya saja sudut pandangnya beda. Dikatakan al-matlub, natijah itu dikatakan al-matlub qoblal istidlal, sebelum dicari dalilnya. Maka setelah ada dalilnya, ba'dal istidlal, maka ini disebut dengan an-natijah. Antara al-matlub dan an-natijah itu sama, hanya saja sudut pandangnya berbeda. Jadi kalau ingin tidak bingung ya, al-matlub ini langsung diterjemahkan dengan
natijah, kesimpulan. Ya. Wa maudhu'ul matlubi, dan adapun subjek kesimpulan, yusamma ialah dinamai apa maudhu'ul matlub haddan asghara, pada had asghar, term minor. Wa mahmulul matlubi, dan adapun predikat kesimpulan, yusamma ialah dinamai apa al matlub haddan akbara, pada had akbar, term mayor. Wal muqaddimatu, dan adapun premis, allati yang fiha ialah di dalam allati al asgharu, adapun term minor, tusamma ialah dinamai apa al muqaddimah as-sura, pada muqaddimah surah. Jadi untuk menentukan muqaddimah surah, yaitu muqaddimah atau qadiyah yang ada had asgharnya. Maka muqaddimah yang ada had asgharnya maka disebut dengan muqaddimah surah. Sementara untuk mengetahui muqaddimah kubro, yaitu muqaddimah yang ada had akbarnya. Muqaddimah yang ada had akbarnya maka disebut dengan muqaddimah kubro. Kemudian untuk mengetahui mana had dan asghar, mana had dan akbar, maka lihat kesimpulannya. Yang menjadi subjek di dalam kesimpulan itu disebut dengan al-haddul asghar. Yang menjadi mahmul di dalam kesimpulan itu disebut dengan al-haddul akbar. Di mana haddul ausatnya? Haddul ausat ini di dalam kesimpulan tidak disebutkan atau dibuang. Wallati, dan muqaddimah, ini isi diri allati adalah muqaddimah, fiha ialah di dalam allati al-akbaru, adapun term mayor al-haddul akbar, tusamma dinamai apa allati atau al-muqaddimah al-kubro, terhadap al-kubro disebut dengan muqaddimah kubro. Aku lu berkata aku iklam, mengetahuilah kamu, annal mustaraka, bahwa sesungguhnya apa lafat yang diperserikatkan, al-mukarraru yang diulang, baina muqaddimatil qiyasi, di antara premis silogisme, fasaidan maka lebih, yusamma ialah dinamai apa al-mustarak al-mukarrar, haddan awsato, pada had awsat, term tengah. Kenapa disebut dengan had dan awsat? Litawasutihi, karena menjadi perantaranya had awsat, baina tarafail matlubi, di antara dua sisi kesimpulan. Yang dimaksud dengan tarafail matlub adalah maudhu dan mahmul, kesimpulan. Kesimpulan itu kan berupa qadiyah. Nah, qadiyah ini terdiri dari maudhu dan mahmul. Nah, had dan awsat ini menjadi perantara, menjadi penghubung agar mahmul bisa dipredikatkan kepada maudhu. Bisa dipredikatkan kepada maudhu. Sawaun, baik karena ada apa had ausat maudhu'an ialah menjadi maudhu, menjadi subjek, au mahmulan atau mahmul, predikat, au muqaddaman atau muqaddam, au talian atau tali. Ini muqaddam au talian ini apabila qadiyahnya berupa qadiyah syartiyah. Wa qad marra, dan sungguh telah lalu atau telah lewat misa luhuma anifan. Ini di dalam beberapa naskah ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan misaluhuma seperti di sini, ada yang mengatakan misaluha, ada yang mengatakan misaluhu. Tapi yang lebih pas sepertinya ini adalah misaluhu. Wa qad marra, dan telah lewat misaluhu apa contohnya, kaunul haddil awsat maudhu'an au mahmulan au muqaddaman au talian. Contohnya di awal itu, ya, di penjelasan sebelumnya. Ini ya, ini kan ada contoh ini. Ada contohnya iktroni yang istisnai juga yang berupa qadiyah syartiyah.
Wa qad marra dan sungguh telah lewat misaluhu apa contohnya kaunul hadil ausat maudu'an au mahmulan au muqaddaman au talian anifan barusan. Wa maudu'ul matlubi dan adapun subjek kesimpulan yusama ialah dinamai apa maudu'ul matlub haddan asghara pada had asghar term minor. Kenapa disebut dengan had dan asghar? Li'annahu karena sesungguhnya apa had dan asghar akhassu ialah lebih khusus fil aghlabi di dalam yang lebih umum. Nah, umumnya had asghar ini lebih akhas daripada mahmulnya. Ini ya. Kenapa ini disebut dengan had dan asghar? Karena cakupannya itu lebih sempit ya, lebih sempit. Fil aghlabi di dalam yang lebih dominan atau lebih seringnya begitu ya. Atau lebih umumnya begitu. Wal akhasu dan adapun yang lebih khusus aqallu ialah lebih sedikit afradan apanya individu-individu. Nah, ini menjadi tamyiz afrodan ini ya. Kalau dalam makna pesantren, tamyiz itu biasanya ditandai dengan makna apanya. Apanya individu-individu itu kalau ingin diperlengkap ya, ingin disempurnakan makna pesantrennya. Wal akhassu dan adapun yang lebih khusus aqallu ialah lebih sedikit afrodan apanya individu-individu. Nah, yang lebih khusus itu individunya tentu lebih sedikit. Fayakunu maka ada, fayakunu maka ada apa had dan aswar? Aswaroh ialah lebih kecil. Nah, aswaroh ialah lebih kecil. Ya, maksudnya lebih kecil, maksudnya cakupannya itu lebih minimal, ya, lebih sedikit. Wa mahmulul matlubi dan adapun predikat kesimpulan yusama ialah dinamai apa mahmulul matlub haddan akbaro pada term mayor. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya haddan akbar, li'annahu karena sesungguhnya apa haddan akbar, a'ammu ialah lebih umum. Ini kembalikan ke mahmulul matlub. Ini juga tidak masalah ya. Ini sama. Wa maudhu'ul matlubi dan adapun subjek kesimpulan yusama ialah dinamai apa maudhu'ul matlub haddan asghara pada term minor li'annahu karena sesungguhnya apa maudhu'ul matlub akhassu ialah lebih khusus fil aghlabi di dalam seringnya di dalam yang lebih dominan lebih umum. Wal akhassu dan adapun yang lebih khusus aqallu ialah lebih sedikit afrad dan apanya individu fayakunu maka ada apa maudhu'ul matlub asghara ialah asghar. Asghara ialah asghar, lebih sedikit, lebih kecil. Wa mahmulul matlubi dan adapun predikat kesimpulan yusama ialah dinamai apa mahmulul matlub haddan akbaro pada term mayor. Li'annahu karena sesungguhnya apa mahmulul matlub a'ammu ialah lebih umum fit aghlabi di dalam yang lebih umum, lebih umumnya, lebih seringnya, lebih umum. Wal ammu dan adapun yang lebih umum aksaru ialah lebih banyak afrod dan apanya individu fayakunu maka ada apa mahmulul matlub akbaro ialah akbar. Akbaro ialah akbar, lebih besar, lebih banyak afrodnya. Wal muqaddimatu dan adapun premis min muqaddimatil qiyasi dari premis-premis silogisme allati yang fiha ialah di dalam allati al asgaru adapun term minor tu sama ialah dinamai apa al muqaddimah as-sura pada muqaddimah surah lishtimaliha karena mencakupnya al muqaddimah alal asgari atas had asgar term minor. Fatakunu maka ada apa al-muqaddimah zatal aswali zatal aswari ialah yang memiliki had asgar term minor. Wahada dan adapun ini kaunuha zatal asgar
Wahada dan adapun ini kaunu hadza tal asghar laisa ialah tidak ada apa hadza illa makna sura kecuali ialah makna atau pengertian muqaddimah surah. Kenapa muqaddimah surah disebut dengan muqaddimah surah? Ya, karena di dalam muqaddimah surah itu ada al-haddul asghar. Kalau begitu, kalau di dalam muqaddimah surah ada al-haddul asghar, berarti muqaddimah surah itu adalah dzatal asghar. Nah, ini dzatal asghar. Wal muqaddimatu dan adapun premis allati yang fiha ialah di dalam allati al-akbaru. Adapun term mayor itu sama ialah dinamai apa al-muqaddimah al-kubra pada muqaddimah kubra listimaliha karena mencakupnya al-muqaddimah alal akbari atas al-haddul akbar. Fatakunu maka ada apa al-muqaddimah zatal akbari ialah yang memiliki al-haddul akbar. Wahada dan adapun ini kaunu hadza tal akbar laisa ialah tidak ada apa hadza illa maknal kubro kecuali ialah pengertian al kubro ya. Al kubro kubro itu kan yang besar ya. Waqtiranus sura dan adapun bersamaannya atau beriringannya muqaddimah surah bil kubro dengan muqaddimah kubro. Waqtiranus surah dan adapun keberiringan. Nah, ini tiron ini maksudnya beriringan bersamaan. Waqtiranus surah dan adapun keberiringan muqaddimah surah bil kubra dengan muqaddimah kubra fil ijabi di dalam positif wasalbi dan negatif wal jusiyati wal kulliyati dan universal wal jusiyati dan partikular yusamma ialah dinamai apa iktiranus surah ila akhirih korinatan pada korinah wadorban dan dorab. Jadi ini disebut dengan korinah dan dorab. Jadi kan di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro ya nanti melahirkan beberapa korinah dan dorab. Nah dorab ini yang nanti menghasilkan kesimpulan atau tidak. Walam yadkur dan tidak menyebutkan al-musannifu siapa al-musannif hadza terhadap ini korinah wa darban. Dan musannif tidak menyinggung tentang masalah korinah dan dorob ini. Walam yadkur dan tidak menuturkan al-musannifu siapa al-musannif hadza terhadap ini korinah wa darban. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.